Film dimulai pada malam hari di sebuah rumah di Finlandia. Tampak seorang gadis kecil bernama Alia yang melarikan diri ke hutan hingga sampai di tepi sungai. Rupanya, ia dikejar oleh sejumlah pria yang merupakan anggota keluarganya sendiri. Karena ketakutan, Alia memutuskan untuk terjun ke sungai. Tapi, tepat sebelum Alia tenggelam, mereka berhasil menariknya dari air. Beralih pada sebuah bank di Amerika, seorang pria bernama Rex terlihat tengah mengantri untuk sekedar menyapa kekasihnya yang bernama Maddie yang bekerja sebagai teller. Ia bahkan rela untuk memberikan antriannya kepada orang lain demi bisa dilayani oleh Maddie. Sayang, baru saja Rex mendapat kesempatan berbicara dengan Maddie, tiba-tiba sejumlah perampok bersenjata memasuki bank tersebut. Di tengah perampokan itu, Rex melihat sebuah pistol di tas seorang wanita. Namun, wanita tersebut tidak berani melakukan apa-apa karena terlalu beresiko untuk bertindak dalam situasi berbahaya seperti itu. Saat sebagian perampok memaksa teller untuk membuka brankas, sebagian lagi memerintahkan para nasabah mengeluarkan dompet mereka. Ketika seorang nasabah menolak, sang perampok langsung menghajarnya, sehingga secara tidak sengaja tas wanita yang berisi senjata tadi mendarat tepat di pangkuan Rex. Adegan kemudian langsung beralih ke ruang sidang, di mana Rex dituntut karena aksi heroiknya yang membantai para perampok tadi dianggap membahayakan banyak nyawa orang tidak bersalah. Terlepas dari kenyataan bahwa Rex menyelamatkan banyak nyawa selama insiden itu dan dianggap sebagai pahlawan, tetap saja ia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. 8 tahun kemudian Rex akhirnya bebas. Saat itu ia menatap sebuah majalah yang menampilkan foto wajahnya sendiri. Kendati 8 tahun telah berlalu, sebagian orang masih menganggap Rex sebagai pahlawan atas tindakan heroiknya. Ia bahkan selalu dikejar oleh para wartawan seperti seorang selebriti, dan mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Pada momen ini, sisi lain dari Rex muncul di hadapannya. Sisi lain tersebut juga memancing Rex untuk menunjukkan kepribadiannya yang sebenarnya. Alhasil, Rex yang sudah merasa tidak tahan dengan kehadiran wartawan-wartawan itu, segera berdiri dan melempar mejanya ke arah mereka. Namun ternyata tindakan ini hanya imajinasi Rex sebagai pelampiasan emosinya. Rex kemudian menemui teman baiknya yang bernama PT untuk mengambil sejumlah barang. Di sini PT menjelaskan bahwa menjadi terkenal dan dianggap sebagai pahlawan bukan satu-satunya hal yang Rex dapatkan, karena sebagian orang menganggapnya sebagai psikopat. Tapi menurut PT, para haters tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam bank. Rex yang merasa muak dengan kehidupan di sana tidak sengaja menemukan sebuah paspor dari kotak penyimpanan barangnya. Rex kemudian mengungkapkan kepada PT bahwa selama berada di penjara, ia menembak peta yang mengarah ke Finlandia sehingga berencana untuk pergi ke sana. PT sempat berpikir Rex akan kembali menjadi seorang anggota militer. Namun Rex mengaku hanya ingin menetap di sana untuk menenangkan diri. Di sini berarti Rex adalah mantan militer, sehingga wajar bila dengan mudah ia membantai para perampok di bank sebelumnya. Pada waktu yang sama di Finlandia, terlihat seorang pria yang berlari dari kejaran sejumlah orang di sebuah hutan. Lalu secara mengejutkan, pria itu ditarik oleh makhluk yang tidak terlihat. Keesokan hari Rex sudah berada di bandara, dan seperti biasa, selalu ada orang yang mengenali, bahkan merekamnya untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Namun, di antara para penumpang terdapat pula sepasang suami istri yang membicarakan Rex dalam bahasa Finlandia dan sempat memotretnya. Pembicaraan mereka terdengar oleh penumpang lain. Penumpang ini kemudian mendekati Rex dan memberitahu kalau pasangan suami istri tersebut berencana untuk menangkapnya di Finlandia.
Jadi ia meminta agar Rex berhati-hati. Sayangnya, bersama dengan itu semakin banyak pula orang-orang yang merekam Rex, sehingga dengan kesal ia memutuskan pergi ke toilet. Di sana, rupanya suami dari pasangan tadi juga berada di toilet untuk mengawasi Rex. Parahnya lagi, sisi lain dari Rex malah tertawa sambil menakut-nakutinya. Selang beberapa waktu, Rex sampai di Finlandia, di mana terlihat seorang supir taksi tengah mengawasinya dari kejauhan. Setelah memastikan Rex adalah pria yang ada di dalam foto, supir ini segera memotong jalur taksi lain untuk menjemput Rex. Dalam perjalanan, sang supir membuka sebuah tabung gas dan segera mengenakan masker. Rex yang tidak dapat membuka pintu mobil atau memecahkan kaca, akhirnya kehilangan kesadaran akibat gas yang dihirupnya. Beberapa waktu kemudian di sebuah rumah, terlihat dua orang yang menyiapkan makan malam di meja panjang keluarga. Dan ternyata di basement rumah itu Rex siuman dalam kondisi tangan diikat. Tak hanya itu, Rex begitu tersentak menyadari kaki kanannya telah buntung. Namun ketika hendak berteriak, tiba-tiba seseorang menghentikannya. Rupanya orang tersebut adalah sisi lain dari Rex. Lalu agar Rex dapat melampiaskan rasa terkejutnya, maka sisi lain ini pun langsung berteriak histeris. Lantas, sisi lain ini mengingatkan agar Rex tidak membiarkan orang-orang di rumah itu mendengarnya. Sisi lain tersebut kemudian menganalisis rentetan kejadian sejak Rex berangkat dan menyimpulkan bahwa sang pelaku adalah pasangan suami istri aneh di bandara tadi. Saat memperhatikan kaki Rex yang terpotong, sisi lain ini yakin kalau pelakunya bukanlah sindikat perdagangan organ manusia, karena sama sekali tidak mengambil organ vital Rex. Manakala melihat tumpukan sepeda di ruangan tersebut, ia menduga pelakunya adalah sebuah keluarga dan memiliki motif lain untuk membiarkan Rex tetap hidup. Oleh sebab itu, sisi lain ini memerintahkan Rex mulai berusaha membuka ikatannya. Perkiraan mereka tidak salah, karena tampak keluarga penculik bersiap tidur di kamar masing-masing, termasuk pasangan suami istri yang memperhatikan Rex di bandara tadi. Namun, anak bungsu mereka yang bernama Olavi tidak bisa tidur, jadi memutuskan turun menuju ke basement. Sementara di basement, sisi lain dari Rex yang menyadari Rex tidak dapat membuka simpul tali pengikatnya, terpaksa harus memikirkan cara lain. Bersamaan dengan itu, dia melihat bayangan seseorang di bawah pintu, sehingga dengan cepat memerintahkan Rex berpura-pura pingsan. Mereka penasaran. Rex mencoba membuka mata dan mengetahui kalau yang masuk ke basement hanyalah seorang bocah. Dengan begitu, Rex berencana menjadikan Olavi sebagai jaminan untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Rex lantas mencoba untuk membujuk agar Olavi mendekat, dan saat dirasa tepat, Rex langsung menyerangnya dengan sangat keras. Tak berselang lama, kakak perempuan Olavi terbangun dan menyadari sang adik tidak ada di tempat tidur. Jadi, ia memutuskan untuk mencarinya. Ketika memasuki basement, gadis ini begitu tersentak mendapati tubuh Olavi telah diapit di antara kedua paha Rex. Rex selalu meminta sang gadis melepaskannya, atau leher Olavi akan ia patahkan. Mendengarnya, gadis ini pun mendekat. Tapi sisi lain dari Rex malah memperhatikan kemolekan tubuh gadis itu, sehingga Rex yang merasa terganggu tanpa sengaja melepaskan Olavi. Kesempatan tersebut dia gunakan untuk segera membawa adiknya pergi dari basement itu. Selang beberapa saat, keluarga psikopat yang mendengar kegaduhan di kamar Olavi bergegas datang. Mendapati Olavi tidak sadarkan diri, mereka pun segera membawanya ke rumah sakit. Dikarenakan gadis ini menutupi kebenaran yang menimpa Olavi, maka sang ibu langsung menamparnya karena mengira dia telah menyakiti adiknya sendiri. Saat seluruh keluarganya pergi, gadis psikopat ini justru tertawa lantaran membayangkan dirinya menikah dengan Rex. Dia lalu memutuskan kembali ke basement dengan membawa sebuah kotak. Hal ini tak ayal membuat Rex panik karena berpikir akan mendapatkan siksaan
Tapi rupanya kotak itu berisi perlengkapan P3K yang dia gunakan untuk membersihkan serta membalut luka Rex. Gadis ini kemudian memperkenalkan diri sebagai Alia dan mengaku menyukai Rex serta menjelaskan kalau keluarganya lah yang menculik Rex. Pada momen ini terungkap Alia adalah gadis kecil yang pernah mencoba kabur dari keluarganya 8 tahun silam. Dan dapat disimpulkan Alia memiliki sifat yang berbeda dari keluarga psikopatnya. Alia juga menceritakan kisah tentang bagaimana keluarganya mulai menculik orang dan menjadikan orang-orang tersebut sebagai makanan untuk kakak tertuanya. Jadi sang kakak sulung terlahir sebagai monster karena sejak bayi dia sudah menggigit ayahnya yang hendak memberikan botol susu. Semakin lama keinginan kakaknya terhadap daging manusia semakin besar, sehingga mereka terpaksa mulai menculik orang-orang untuk memuaskan rasa lapar kakaknya tersebut. Alia yang tidak sanggup menyaksikan sang kakak memukbang daging manusia selalu berusaha menutup matanya. Malam demi malam, Alia melihat semakin banyak kematian dan akibat tidak sanggup lagi menyaksikan semua itu. Alia berkali-kali mencoba untuk melarikan diri, namun mereka selalu berhasil menemukannya. Alia bahkan mengaku pernah dikurung dalam kandang kayu, di mana sang ibu mengancam akan menghabisinya jika berani mencoba kabur lagi. Alhasil, Alia hanya dapat berharap seseorang akan datang menyelamatkannya dari keluarga psikopat itu. Mendengar ini, Rex meminta Alia melepaskannya dan berjanji untuk mengajak Alia pergi. Sayang, Alia hanya berani meletakkan sebuah pisau di dekat kaki Rex dan membiarkan Rex berusaha seorang diri. Ketika Rex berhasil memindahkan pisau itu ke tangannya dan mulai memotong tali, tiba-tiba 3 orang kakak Alia pulang. Beruntung, saat mereka memasuki basement, Alia sudah bersembunyi sedangkan Rex berpura-pura pingsan. Menyaksikan salah satu kakak Alia memukuli Rex yang berusaha tidak bergerak, sisi lain darinya menjadi marah dan sangat ingin mengakhiri hidup mereka. Begitu hendak keluar dari basement, dia menyadari kaki Rex yang sudah diperban, sehingga mengajak yang lain mencari Alia. Namun ketika Alia keluar dari persembunyian, ternyata ketiga kakaknya kembali ke sana. 2 diantaranya langsung menyeret Alia keluar, sedangkan yang satunya lagi menyuntikkan suatu cairan yang membuat Rex secara perlahan pingsan. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Rex teringat kejadian perampokan 8 tahun silam. Jadi setelah tas berisi senjata mendarat di pangkuannya, sisi lain dari Rex muncul meminta dia membantai semua perampok itu. Rex yang terpengaruh akhirnya melakukannya. Melihat rekan-rekannya dihabisi, seorang perampok yang tersisa langsung menyandra Medi. Namun demikian, Rex masih sempat meminta semua nasabah keluar dari bank sebelum menyelamatkan Medi. Di ruang belakang, sang perampok mengancam akan menghabisi Medi jika Rex tidak membuang senjatanya. Di luar dugaan, Rex berkata tidak peduli dengan nyawa Medi dan menantang sang perampok untuk melepaskan timah panasnya. Tapi Rex berjanji akan menghabisi si perampok tepat setelah itu. Taktik tersebut ternyata berhasil membuat perampok ini menyerah dan bersedia melepaskan Medi. Hanya saja, sisi lain dari Rex memaksanya untuk tetap menembak sang perampok. Naas peluru menyasar dari senjata si perampok yang terluka ini mengenai seorang pegawai bank yang bersembunyi di dalam lemari. Inilah alasan mengapa Rex divonis 8 tahun penjara. Jaksa menganggap aksi yang Rex lakukan tidak lagi sebagai pembelaan diri, melainkan untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena Rex seharusnya tidak perlu lagi menembak perampok terakhir yang sudah menyerah itu. Nasib sial Rex tidak hanya sampai di situ, karena Medi memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan alasan tidak ingin menyia-nyiakan waktunya menunggu Rex dibebaskan, walaupun tahu Rex telah menyelamatkan nyawanya. Patah hati inilah yang sebenarnya mendorong Rex untuk meninggalkan Amerika. Di sini berarti keluarga psikopat Finlandia akan segera menyadari kalau mereka telah menculik orang yang salah. Tak lama setelah itu Rex kembali siuman, di mana dia menyadari salah satu psikopat tengah menggesek kakinya. Oleh sebab itu dengan cepat menendangnya. Akibat hal ini pria itu pun keluar untuk mengambil obat bius, rasa bahaya yang mengancam.
Rex menggunakan kesempatan tersebut untuk memotong tali menggunakan pisau yang masih ada di tangannya. Saat pria itu kembali, Rex yang berhasil melepaskan diri langsung menghabisinya menggunakan pisau yang sama. Lalu dengan kondisi kaki yang terluka, Rex berusaha mencari sejumlah alat yang dapat dia gunakan sebagai senjata. Kali ini Rex berdebat dengan sisi lain dari dirinya sendiri perihal menyelamatkan Alia. Rex yang mengingat perlakuan Maddie merasa keberatan untuk menyelamatkan wanita lagi. Kemudian dengan bantuan tongkat golf yang dipasang di kakinya, Rex menghabiskan waktu selama 23 menit untuk naik ke lantai atas. Saat di dalam rumah, sisi lain dari Rex kembali memaksanya untuk menyelamatkan Alia. Karena menurutnya Alia berbeda dengan Maddie. Sayang, Rex tidak peduli dan tetap melangkah keluar. Namun sisi lain dari dirinya masih berada di dalam rumah itu dan terus memikirkan Alia. Selang beberapa waktu, suami istri psikopat yang pulang dari rumah sakit menemukan bercak darah di depan rumah mereka. Jadi, mereka bergegas ke basement hanya untuk mendapati tubuh salah satu dari anak mereka yang sudah tewas. Teriakan sang ibu sontak membangunkan kedua anaknya yang masih tertidur. Lantas, di ruang makan ayah dan ibu memeraih kedua putranya karena kecerobohan mereka menyebabkan sang kakak tewas. Sedangkan Rex melarikan diri. Khawatir Rex akan kembali dengan membawa polisi, maka mereka berencana untuk meninggalkan rumah itu. Namun, tanpa diduga, Rex yang ternyata bersembunyi di bawah meja langsung menyerang mereka. Meskipun buntung, tidak sulit bagi seorang mantan militer yang terlatih untuk melenyapkan keluarga psikopat itu. Setelah Rex berhasil menghabisi kedua kakak dan sang ayah, Alia yang berada di dalam kandang langsung mencekik ibunya hingga berakhir. Tapi ini belum selesai, karena yang muncul berikutnya adalah kakak tertua Alia yang merupakan seorang kanibal. Pria berbadan besar seperti monster mengerikan ini pun langsung menyerang Rex. Saat Rex berusaha bertahan di pintu lemari es, dia melihat sisa potongan kaki kanannya yang belum dimakan. Lalu dengan benda tersebut Rex langsung menghabisi sang kanibal. Setelah kejadian itu, Rex dan Alia menjemput Olavi untuk membawanya ke Amerika. Di sana Rex dan Alia menjadi sepasang kekasih. Ketika sedang mengobrol dengan rekan-rekan mereka, salah satu teman Rex tampaknya tertarik dengannya sehingga membuat Alia merasa cemburu. Ternyata Alia juga memiliki sisi lain yang sama dengan Rex, yang membayangkan dirinya menghabisi wanita itu. Sementara di ruangan lain, Olavi berniat membalas kematian keluarganya terhadap Rex dan Alia, dan film pun berakhir.